Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, penggeledahan KPK di rumah anak buah Bobi Nasution tak hanya soal temuan uang 2,8 miliar. Rumah mewah milik Kadis Sumut PUPR Topan Ginting pun turut disorot. KPK menggeledah rumah pribadi anak buah Bobi Nasution, Kepala Dinas PUPR yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jalan Topan Obaja Putra Ginting. Rumah Topan di klaster Topas, Perumahan Royal Sumatera juga mencuri perhatian lantaran rumah di kawasan itu dipasarkan di situs jual beli rumah dan dihargai nyaris 2 miliar rupiah. Diduga, rumah yang baru ditinggali 6 bulan terakhir ini belum masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK tahun 2024. Harta Topan Obaja Putra Ginting berdasarkan LHKPN KPK tahun 2024 sebagai Kepala Dinas PU Kota Medan mencapai total 4.991.948.201 rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan seluas 137 meter persegi per 90 meter persegi di Kota Medan dari hibah tanpa akta, tanah seluas 432 meter persegi di Kota Medan, tanah seluas 120 meter persegi di Kota Medan, dan tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi per 400 meter persegi dengan total 2 miliar 65 juta rupiah. Alat transportasi dan mesin senilai 580 juta rupiah, harta bergerak lain senilai 86 juta, dan kas atau setara kas senilai 2,2 miliar rupiah. Tepat di belakang saya ini merupakan sebuah rumah dari tersangka kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara, Topan Ginting, yang merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Adapun rumah ini sendiri, saudara, berdiri di lahan yang diperkirakan memiliki ukuran 10 kali 20 dan memiliki 2 lantai, dan memang rumah ini berada di klaster ataupun di perumahan yang terkenal cukup mewah di Kota Medan dengan berbagai fasilitas. Salah satunya adalah terdapat lapangan golf di kawasan perumahan Royal Sumatera ini, saudara. Sebelumnya, saudara, pada tahun 2019 Topan Ginting masih menjabat sebagai camat di Kecamatan Medan Tuntungan. Lalu pada saat Bobi Nasution mulai menjabat sebagai Wali Kota Medan, Topan pun naik pangkat menjadi kepala bagian di Sekretaris Daerah Kota Medan. Lalu pada tahun 2022, Topan Ginting resmi diangkat menjadi Kepala Dinas SDA BMBK atau Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Medan, yang pada saat itu ia memimpin proyek-proyek yang menjadi unggulan dari Bobi Nasution seperti pembangunan underpass, pembangunan overpass, dan juga perbaikan drainase dan beberapa ruas jalan di Kota Medan. Memang, saudara, jika kita berbicara soal Topan Ginting ini, ia memiliki karir yang begitu cemerlang selama 5 tahun. Banyak sekali jabatan-jabatan yang diperoleh oleh Topan Ginting, terkhusus pada masa pemerintahan Bobi Nasution, baik saat menjadi Wali Kota Medan ataupun menjadi Gubernur di Sumatera Utara. Dari penggeledahan di rumah Topan Ginting, KPK menjelaskan soal temuan barang bukti uang tunai 2,8 miliar rupiah, senjata api berupa pistol jenis Baretta, beserta 7 butir amunisi, serta 1 pucuk airsoft gun laras panjang. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sumatera Utara Topan Ginting ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan jalan dengan nilai korupsi mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Uang itu diduga diminta Topan sebagai imbalan atas penunjukan PT DNG sebagai pelaksana proyek senilai 231,8 miliar rupiah. Anak buah Bobi Nasution ini terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 26 Juni 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Selain uang 2,8 miliar, penyidik KPK juga menemukan senjata api dalam
penggeledahan rumah anak buah Bobi Nasution yang juga merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Pada saat penggeledahan juga ditemukan senjata api Beretta dan hingga saat ini belum ada kejelasan dari polisi soal izin kepemilikan senjata api Topan Ginting. Apakah seorang PNS yang juga menjabat sebagai kepala dinas diperbolehkan menyimpan senjata? Apa kemudian urgensinya? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. Selamat petang Pak Ito dengan Maidop. Selamat petang Pak Maido. Oke, sebelum kita bahas apa urgensinya, kami ingin tahu dulu, Beretta ini biasanya digunakan untuk apa, Pak Ito? Ada senjata yang memang jenis-jenisnya yang diperbolehkan ya, tapi tentunya dengan perizinan Pak ya. Yang pertama adalah tentunya senjata yang biasanya di bawah kaliber 9 mm. Kemudian tentunya untuk kepemilikan senjata api di Indonesia ini diatur secara ketat ya. Itu tentunya apabila seseorang yang memiliki senjata api tetapi tidak bisa membuktikan izin yang dimilikinya, maka yang bersangkutan itu akan terkena undang-undang yang cukup berat, undang-undang darurat nomor 12 tahun 51, kemudian ada peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 dan juga tentang undang-undang darurat undang-undang yang lain ya. Jadi saya kira mungkin kalau diperbolehkan atau tidak memang ada beberapa pejabat ya yang mungkin karena tugasnya itu mereka diperbolehkan untuk memegang senjata api, tetapi itu pun juga yang terkait dengan misalnya bendahara atau pemilik bank ya, atau ada yang profesinya itu betul-betul rawan ya terjadi kejahatan. Tapi itu izinnya memang harus dimiliki dan setiap tahun izin itu diperpanjang, Mbak. Seperti saya juga mempunyai Beretta juga, tapi saya juga setiap tahun memperpanjang izin. Kalau tidak berarti saya dianggap sebagai pemegang senjata api yang ilegal. Jadi kita tentunya harus melakukan nanti pendalaman kembali. Kalau ternyata yang bersangkutan itu tidak memiliki izin, maka ada konsekuensi hukum yang diatur dalam undang-undang darurat ya 12 tahun 51 dengan ancaman hukumannya dari penjara sampai dengan hukuman mati ya. Saya kira ini yang perlu nanti didalami oleh penyidik KPK dan tentunya bekerja sama dengan kepolisian, karena izin senjata api itu hanya bagi orang sipil dikeluarkan oleh kepolisian. Demikian, Pak. Tadi kan Anda menyebut biasanya pun kalau misalnya ada pejabat yang memiliki atau juga mengantongi izin senjata api ini biasanya ada yang mau dilindungi begitu ya, bendahara tadi Anda bilang atau membawa uang begitu. Kalau untuk senjata Beretta ini sebenarnya Pak Ito bisa dimiliki warga sipil, kemudian siapa saja yang bisa mendapatkan izinnya Pak Ito? Sangat terbatas ya Mbak ya. Tadi saya sampaikan kaliber di bawah 9 mm itu biasanya ada diberikan kewenangan atau pemegang senjatanya dari orang-orang yang memiliki profesi sangat rawan dari kejahatan ya. Misalnya pimpinan bank ya, kemudian juga ada bendahara dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kasus saudara AP ini TG ini, saya kira mungkin ini yang perlu didalami, karena kalau saya melihat senjatanya itu kelihatan senjata yang bukan merupakan senjata yang baru ya, karena pada umumnya yang dimiliki itu adalah senjata yang memang kondisinya masih baik ya, sehingga yang bersangkutan ini tentunya akan ada pendalaman dari pihak KPK bekerja sama dengan pihak Mabes Polri untuk melihat keabsahan yang bersangkutan memiliki senjata api tersebut, termasuk yang soft gun itu ya. Soft gun juga harus ada izinnya, Mbak. Jadi Anda melihat, Anda membacanya seperti apa nih Pak Ito? Seorang aparatur sipil negara, kepala dinas, menyimpan senjata api, apa urgensinya Anda lihat? Kalau saya merupakan pendapat pribadi ya Mbak ya, saya kira yang bersangkutan ini mungkin tidak memiliki izin ya, mudah-mudahan saya tidak mendahului daripada penyidik ya. Mohon maaf kalau saya salah, tetapi menurut saya kalau melihat daripada senjata yang ditayangkan di media, kemudian juga dengan status jabatan yang bersangkutan yang hanya Kadis PUPR, itu saya kira tidak ada urgensi sama sekali yang bersangkutan bisa
memegang senjata api tersebut. Tapi tentunya nanti akan didalami apakah yang bersangkutan memiliki izin atau tidak. Kalaupun memiliki izin, apakah izinnya itu masih berlaku atau tidak. Nah, itu akan menjadi nanti bahan bagi penyidik untuk bisa apakah yang bersangkutan bisa dikenakan undang-undang pemegang senjata api tanpa izinnya. Tapi PNS, ASN maksud saya, atau seorang kepala dinas bisa mengurus izin untuk pemilikan senjata api? Saya kalau melihat daripada pengalaman saya, ini memang sudah janggal sekali ya Pak ya, janggal. Jadi tadi saya sampaikan, kalau pendapat secara pribadi, kelihatannya saya meragukan bahwa yang bersangkutan itu memiliki izin ya. Nah, tapi kita tentunya menunggu daripada hasil pendalaman teman-teman. Nanti saya juga tentunya akan koordinasi dengan teman-teman yang saat ini sedang menangani permasalahan saudara Topan ini ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Pak Ito. Ya, terima kasih, Mbak. Usai jeda